Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fuad di channel Fuad Presentasi. Kita akan belajar tentang sistem penunjang keputusan atau yang biasa kita singkat SPK. Ya, kita akan belajar latihan soal dengan menggunakan metode Simple Multi Attribute Rating Technique atau yang biasa disingkat SMART. Nah, video ini saya peruntukkan untuk teman-teman kita, para mahasiswa, khususnya di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kalimantan Selatan. Jadi kita akan belajar tentang sebuah kasus yang akan kita jadikan latihan soal. Oke, semoga saja video ini bermanfaat agar teman-teman bisa memahami konsep dari SPK metode SMART. Langsung saja kita ke soalnya. Nah, ini kemarin saya kerjakan pada tanggal 26 April 2020. Nah, untuk memahami konsepnya, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu metode SMART SPK, lebih baik kita belajar dulu dari teorinya ya. Untuk teman-teman yang ingin langsung ke latihan soal, nanti langsung next saja ya di menit sekian. Baik, kita akan belajar tentang teorinya dulu ya. Jadi metode SMART, Simple Multi Attribute Rating Technique, adalah metode SPK multi atribut yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977. Teknik pembuatan keputusan multi atribut ini digunakan untuk pendukung pembuat keputusan dalam memilih antara beberapa alternatif. Setiap pembuat keputusan harus memilih sebuah alternatif yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Setiap alternatif terdiri dari sekumpulan atribut dan setiap atribut mempunyai nilai-nilai. Nilai-nilai ini dirata-rata dengan skala tertentu. Kayak ini ya. Setiap atribut memiliki bobot yang menggambarkan seberapa penting dibandingkan dengan atribut lain. Jadi nanti dibandingkan. Pembobotan dan pemberian peringkat ini digunakan untuk menilai setiap alternatif agar diperoleh alternatif terbaik. Pembobotan pada SMART itu tadi menggunakan skala 0 sampai 100. Nah, ini ya kuncinya. 0 sampai 100 berdasarkan prioritas yang telah diinputkan kemudian dilakukan normalisasi. Nah, berikut adalah langkah penghitungan manual metode SMART. Nah, jadi kita akan menghitung secara manual. Ada rumus WJ, itu wedge ya, berarti bobot, per sigma beratnya. Dengan hitung nilai utilitas untuk setiap kriteria masing-masing, yaitu sekian. Jadi nanti ada istilah namanya UI dalam kurung AI sama dengan 100 per penyebutnya Cmax min Cout I. Nanti Cout I ini adalah nilai yang akan kita hitung masing-masing. Per Cmax dan Cmin. Jadi nilai maksimalnya 100 ya. Dan nilai minimumnya nanti 0. Baru kita persenkan. Baik, ini dia contoh soalnya ya. Virus COVID-19 sampai saat ini masih terus diperangi oleh pemerintah. Di lingkungan masyarakat sendiri, saat ini muncul berbagai jenis masker untuk mencegah diri dari sebaran virus COVID-19. Banyaknya jenis masker membuat masyarakat kesulitan. Nah ini ya, kita sudah masuk ke pertanyaannya nih. Banyaknya jenis masker membuat masyarakat kesulitan memilih mana yang bagus dan sesuai. Dari hasil survei yang dilakukan, cobalah analisa menggunakan metode MFAB dan metode SMART. Nah, kita akan menggunakan metode SMART ya. Karena kebetulan NPM saya ini terakhirnya genap, jadi kita akan belajar tentang SMART. Nah, itu dia soalnya ya. Kita langsung saja ke metode SMART. Nah, nanti akan diberikan sebuah nilai bobot kriteria metode SMART. Nah, berikut kriteria dan bobotnya. Kriteria ini berisi keterangan objektivitasnya itu apa. Misalnya efektif, bobotnya 0,5, kenyamanan 0,25 dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada lagi tabel kedua, yaitu angka kriteria masing-masing jenis. Di sini bisa kita lihat kriteria berdasarkan dari kriteria yang di sini ya. Kemudian untuk alternatif ini ada 5, kita anggap saja 5 jenis atau 5 tipe. Ada masker kain, masker bedah, N95, gas, dan P95 dengan masing-masing
bobot menurut jenisnya. Nah, kita akan menggunakan metode SMART untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, kan yang dicari ini adalah untuk memilih masker yang cocok untuk masyarakat. Berarti kita harus mencari hasil dari nilai bobot tertinggi atau maksimal dari masing-masing jenis ini. Baru nanti kita ranking. Baik, sekarang kita masuk ke penghitungan. Masuk analisis. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Langkah pertama yang harus kita cari adalah mencari nilai utility-nya. Kita ambil contoh masker kain. Nah, nanti masing-masing ini dihitung satu persatu. Untuk masker kain, kita membuat tabel baru, yaitu penilaian responden, penilaian, dan UIII. Nah, ini yang akan kita cari. UIII ini yang akan kita cari ya. Penilaian responden berdasarkan dari ini, dari kriteria, kita masukkan ke sini. Kemudian untuk penilaian, itu diambil dari 80 nilai dari masker kain ini. Kita masukkan ke penilaian. Nah, kemudian, saya zoom dulu ya. Misalnya nih, untuk efektivitas, untuk penilaian responden efektif, penilaiannya kan 80. Nah, kita masukkan ke rumus. Sama dengan 100 ini rumus, kemudian 100 kurangi 80. Nah, 80-nya ini dimasukkan ke sini. Per 100 min 0, sama dengan 20. Nah, ini kan berhubung ini perhitungan, kita akan coba menghitungnya dengan aplikasi pengolah angka. Misalnya saya menggunakan Excel di sini ya. Kita masukkan nilainya. Saya split dulu. Nah, di sini kan ketemu nih 20. Hasilnya kan ketemu nih 20. Bagaimana cara mencarinya? Langsung aja kita masukkan ke rumus. Misalnya 100 saya masukkan di sini. 100 ini yaitu ini ya. 100 ini, kemudian 100, kemudian 100 dikurangi 80. Ini saya tulis dulu angkanya. Kemudian di bawahnya 100 kurangi 0. Nah, karena nilai maksimalnya itu 100 dan nilai minimumnya 0, 100 kurangi 0 pasti kan 100. Jadi tidak usah saya tulis nolnya karena hasilnya pasti 100 di sini. Kemudian yang pasti berubah-ubah kan ini 80. Saya highlight dulu. Ini kemudian nanti hasilnya ceritanya di sini ya. Ini hasilnya. Sama dengan hijau. Nah, ini rumusnya ya. 100 yaitu ini ya. Kemudian 100-nya yang ini. Kemudian yang 80 ini adalah penilaian. Penilaiannya ini yang akan nanti kita rubah-rubah. Nah, daripada kita menghitung satu-satu secara manual, mending kita pakai rumus di Excel ya kan. Oke, kita tulis rumusnya. Sama dengan 100 dikali dalam kurung yang ini ya, 100 dikurangi 80 dalam kurung dibagi karena per ya di sini, dibagi 100. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya 20 ya, ketemu. Oke, untuk yang kedua yaitu kenyamanan. Kenyamanan penilaiannya 80. Oh, sama ya. Nah, ini kebetulan sama. Jadi kita kopas aja nih. Karena hasilnya pasti 20. Oke, kita ambil contoh lain. Misalnya masker bedah. Kita turun ke bawah sedikit. Oke. Kita zoom lagi. Nah, untuk masker bedah ini penilaiannya tidak sama semua ya. Nah, jadi tinggal kita masukkan. Untuk UIII-nya, rumusnya masih sama. Yang beda hanya penilaian di sini. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja. Misalnya efektivitas 85. Kita ketik 85. Enter. 15. Ketemu ya 15. Begitu juga dengan yang lain. Kenyamanan, bahan yang digunakan, harga, dan ketersediaan barang. 85, 80, 85, 75, 70. Tinggal kita masukkan satu-satu di sini. Nah, misalnya 70 itu tadi 30 ya, masuk.
Oke, begitu juga dengan masker N95, masker gas, dan masker P95. Penilaiannya tinggal kalian masukkan satu persatu di sini. Nah, ini karena kebetulan angkanya bagus semua ya. Misalnya kan terulang-ulang nih, 90, ada lagi 90, 70, 70. Tinggal kalian kopas aja yang di sini. Nah, ini ada teknik cepatnya juga. Ada teknik cepat selain gunakan rumus-rumus seperti ini. Kita lihat pola rumusnya ya. Ini kita lihat dulu coba. Penilaian 95 misalnya contoh, UII sama dengan 100 per 100 min 95 per 100 min 10. Oke, saya jabarkan dulu di sini. Nah, oke. Kita lihat, ini kan angkanya cantik. Yes, cantik. Ya, angkanya bagus kan ini, bisa kita coret langsung. Kita lihat yang bawah, 100 min 0 itu pasti hasilnya 100. Mending kita coret aja yang di atas sama di bawah. Ya, 100 dicoret, 100 dicoret. Oke. Agar lebih mudah kita contohkan pakai pen ya. Kita pakai pen 3D deh. Ini konsep dasar ya teman-teman. Oke. Kita lihat di sini kan sama dengan 100. Waduh, jelek banget. 100 per berapa tadi? 100 dalam kurung dulu 100. Ups. 100. Maaf ya teman-teman, agak lama. Oke, 100 min 95. Ini kalau kita biasanya di papan tulis kan lebih enak nih. Apa di buku coret-coret. 100 min 0. Tapi nggak apa-apa lah. Oke. Nah, di sini kan jawabannya 5. Kita biasanya pakai rumus yang ini. Nah, kalau kalian lihat ini ini kan angka cantik nih sebenarnya. Kenapa begitu? Karena ini bisa kita sederhanakan. 100 kurangi 0 pasti 100. Nah, ya kan? Jadi bisa kita asumsikan seperti ini. Nah, 100 per sekian. Nah, terus ini ada lagi nih, angkanya bagus. 100 sama 100 di atas sama di bawah langsung kita coret saja. Nah, jadi hasilnya tinggal 100 kurangi berapa? 95 sama dengan berapa? 5 ya. Nah, ketemu. Ya, dan ini berlaku untuk semua rumus sebenarnya. Nih, 90 anggap saja nih, 100 dikurangi 90 hasilnya 10. 100 dikurangi 17 hasilnya 30. 100 kurangi 90 hasilnya 10. 100 kurangi 60 hasilnya 40 ya kan. Nah, itu berlaku untuk kalau angkanya cantik atau bagus. Ya, bisa disederhanakan. Nah, tapi konsepnya seperti ini ya. Teman-teman harus tahu konsepnya dulu. Oke, lanjut lagi. Setelah kita mengetahui nilai utilitas dari tiap-tiap jenis masker, kita akan menghitung nilai keseluruhan utility dari UI dan AI-nya. Wah, ini enggak ribet ya teman-teman. Kita tinggal masukin aja kok. Nah, tadi kan yang di sini kita sudah mengetahui nih hasil UI dan AI-nya. Ini ya. Ini sama masih. Nah, sekarang kita masukkan bobotnya. Ya, bobotnya ini dari mana? Dari atas tadi. Nih, dari bobot kriteria. Tinggal kita kalikan. Nah, ini. Contohnya untuk masker kain lagi. Oke, ini yang sudah kita ketahui tadi. Nilainya 80 semua. Terus bobotnya akan kita masukkan di sini, di sebelahnya. Nanti ketemu dari utility keseluruhannya. Ya, habis itu dijumlahkan. Ini caranya gimana? Caranya untuk
penilaian responden efektif, bobotnya ini dikalikan dengan ini ya. Jadi 20 kali 0,5. 20 kali 0,5 sama dengan 10. 20 kali 0,25 sama dengan 5. Nah, ini bisa kita rumuskan lagi ya teman-teman, pakai Excel. Excel lagi. Misalnya, nah kita ambil contoh nomor 2. Sama aja kok. Kita tulis di sini penilaian misalnya. Penilaian. Terus yang di sini bobot keseluruhan. 15, 20, 15, 25, 30 kita masukkan ya. Oke, seperti ini. Kalau teman-teman masih bingung, ini tidak sulit kok sebenarnya. Tinggal pemahaman sama pelan-pelan saja. 15, 20, 15, 25, 30. Nah, ini untuk masker bedah ya. Saya copy dulu sebagai kalau nanti teman-teman bingung. Nah, masker bedah. Oke, untuk masker bedah, bobot keseluruhannya kita copy lagi nih, 0,5, 0,5, 0,25, 0,1, 0,1 sama 0,05. Kok bobot keseluruhan? Kebalik ya, bobot keseluruhan itu kan hasilnya. Ini bobot saja. Oke. Bobot. Oke, maaf ya teman-teman, nanti keliru nih. Oke. Nah, caranya gimana? Ini 15 dikali 0,5 sama dengan 7,5. Nah, jadi kita masukkan ke rumus nih. Saya zoom dulu. Sama dengan 15 dikali 0,5 sama dengan 7,5. Tuh, sama ya. Nah, terus ke bawah ya. Sama, 20 kali 0,25 sampai dengan 30 kali 0,05. Oke. Kita lakukan cara cepat nih. Double klik. Nah, sama nggak? Sama ya. Oke. Terus kita auto sum. Blok. Ini untuk mencari jumlahnya. Kita pilih auto sum. Nah, ketemu 18. Apakah sama? Sama ya. Oke. Ini berlaku untuk masker-masker yang lain. Caranya sama. Tinggal dikalikan bobot, kemudian ketemu hasil bobot keseluruhan, terus kalian jumlahkan. Nah, kita langsung kesimpulan. Oke. Jika kalian sudah menghitung semua dari 5 jenis masker tadi, akhirnya kita temukan kesimpulannya. Nah, ini dia. Kesimpulannya, berdasarkan kasus tersebut, yaitu masker yang cocok untuk masyarakat, yang dijadikan prioritas, ya, prioritasnya adalah masker yang memiliki nilai utility keseluruhan tertinggi. Jadi, total nilai utility keseluruhan dari masker-masker tadi dicari nilai tertingginya, dan berikut adalah rankingnya. Oke. Untuk masker bedah yang sebagai kita jadikan contoh tadi, ternyata berada di ranking 3, sedangkan masker kain yang tadi nilainya 80 semua itu mendapatkan ranking tertinggi. Nah, jadi kesimpulannya, masker yang cocok untuk masyarakat untuk menghadapi COVID-19 adalah masker kain dengan nilai hasil akhir yaitu 20. Oke. Itu tadi ya teman-teman, sangat mudah. Kalau masih bingung, silakan putar kembali video ini dan praktekkan secara pelan-pelan agar teman-teman paham. Oke, itu dulu. Semoga penjelasan dari konsep SMART sistem penunjang keputusan. Oke. Silakan kalau ada teman-teman yang masih bingung bisa cantumkan di kolom komentar. Semoga bisa lebih paham mengenai ilmu-ilmu yang ada. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.